Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini di materi pelajaran ekonomi khususnya kelas 10 IPS, kita akan bahas tentang kelangkaan. Masih di konsep ilmu ekonomi. Ada kebutuhan versus pemuas kebutuhan. Apakah sama kebutuhan dengan pemuas kebutuhannya sehingga muncul sebuah kelangkaan? Nah, kita kali ini akan bahas tentang itu. Oke, kita lanjut saja. Kontennya apa saja? Yang pertama, ya, ini nomor dua, ada faktor penyebab kelangkaan. Ada kebutuhan, ada faktor-faktor yang pengaruh kebutuhan, alat pemuas kebutuhan, kegunaan alat pemenuh kebutuhan, dan pengertian kelangkaan. Oke, yang pertama ini pengertian kelangkaan. Kita atas yang pertama, apa itu kelangkaan? Iya, kita lihat di sini ada gambarnya. Ya. Nah, ini ada gambar cewek. Nah, kemudian ada gambar laki-laki. Ya, kelangkaan itu begini, ya. Kalau misalkan kita ingin punya keinginan harapan, tapi ternyata harapan kita dijual jauh dari ekspektasi kita, dari harapan kita. Contohnya kita ingin mengulingi dunia seperti ini, ya ternyata kita tidak punya uang dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian kita ingin cantik seperti ini, juga kita ternyata tidak punya modal untuk itu. Kita ingin sukses, ingin kaya dan sebagainya, tapi kita semua tidak punya memiliki itu semuanya. Menurut Lionel Robin mengatakan bahwa kelangkaan merupakan karakteristik manusia. Karena apa? Karena manusia memiliki sifat serba kurang. Tidak ada manusia yang memiliki sifat serba lebih atau manusia mencukupi semuanya. Manusia tetap memiliki kekurangan dan juga memiliki kelebihan. Oke, jadi kelangkaan yang terjadi ketika kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu berhadapan dengan sarana pemuas kebutuhan yang terbatas. Nah, ini faktor-faktor penyebab kelangkaan. Oke, yang pertama ada letak geografis. Letak geografis itu bisa menyebabkan kelangkaan. Ya, bisa menyebabkan kelangkaan. Karena apa? Karena masing-masing letak geografis atau wilayah, sebuah wilayah itu akan berbeda karakteristik lingkungannya. Alamnya juga akan berbeda. Misalkan daerah pegunungan dengan daerah laut, itu kan berbeda. Berbeda alam dan sebagainya, berbeda tumbuhan dan sebagainya akan memiliki kelangkaan. Memiliki perbedaan. Perbedaan itu adalah sebuah kelangkaan. Ya, contohnya di gunung itu tidak ada garam, maka akan terjadi kelangkaan garam. Kemudian pertumbuhan penduduk juga akan menyebabkan adanya kelangkaan karena banyaknya peminat atau demand atau permintaan yang banyak sehingga pemenuh kebutuhan pemerintah itu berkurang, maka kan berkurang itu tidak cukup, maka dikatakan itu sebuah kelangkaan. Kemampuan produksi juga akan mengakibatkan kelangkaan. Ya, permintaan akan sebuah produk banyak, tetapi produk yang dihasilkan terbatas, itu akan menjadi sebuah kelangkaan. Lalu perkembangan teknologi akan menjadi sebuah kelangkaan, ya, karena kita di sini teknologi kita menggunakan beberapa teknologi yang tepat guna dan sebagainya, dan ada juga teknologi yang masih menggunakan tradisional sehingga tidak bisa memproduksi lebih banyak, sehingga tidak bisa memproduksi lebih cepat, akibatnya terjadi sebuah kelangkaan. Lalu bencana alam juga, dengan adanya bencana alam misalkan tsunami dan sebagainya, kebakaran dan sebagainya akan menyebabkan kelangkaan. Contohnya hutan yang terbakar, sehingga produk daripada hutan tersebut, contohnya kayu, itu akan menjadi sebuah kelangkaan karena jarang kayu untuk daerah tersebut karena sudah terbakar. Kita lanjutkan. Nomor 3 itu kebutuhan. Oke, kebutuhan apa saja? Ternyata kebutuhan manusia memiliki intensitasnya. Ada menurut berdasarkan urutannya penting atau tidaknya. Ada primer, sekunder, dan tersier dan sebagainya. Kebutuhan waktu, kebutuhan sekarang akan datang tidak terduga sepanjang waktu menurun waktunya. Oke, ada kebutuhan manusia sifatnya ada jasmani, badan kita, rohani adalah jiwa kita. Nah, ada kebutuhan menurut subjeknya, ada kebutuhan individu, ada kebutuhan sosial. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan. Pertama ada faktor pendidikan, faktor pendapatan. Ini faktor pendidikan, pendapatan, perkembangan zaman, kondisi alam, adat istiadat, lingkungan, dan agama. Pertama, pendidikan. Pendidikan akan menyebabkan pengaruh kebutuhan karena beda pendidikan akan beda kebutuhannya. Contohnya, kita butuh buku dan sebagainya. Apabila kita tidak memiliki pendidikan, kita tidak butuhkan buku tersebut. Oke, lalu pendapatan juga akan berbeda. Kalau misalnya kita mendapatkan yang lebih tinggi, maka kebutuhan kita akan lebih tinggi juga. Perkembangan zaman, apalagi kita zaman sekarang, zaman serba handphone dan sebagainya, itu akan memiliki mempengaruhi kebutuhan kita. Kita butuh pulsa dan sebagainya. Dulu kita tidak pernah butuh pulsa atau apapun, tapi sekarang kita butuhkan pulsa. Kondisi alam juga akan menyebabkan mempengaruhi kebutuhan kita. Alam misalkan panas, kita butuh yang namanya pendingin dan sebagainya. Alam misalkan hujan, misalkan kita butuh namanya jas hujan dan sebagainya. Adat istiadat juga akan mempengaruhi.
kebutuhan kita pasti akan berbeda. Suatu adat satu dengan adat yang lainnya akan berbeda sesuai dengan adat itu sendiri. Apakah misalkan orang Islam membutuhkan peci, kemudian butuh sarung dan sebagainya. Itu contohnya. Lingkungan juga akan mempengaruhi kebutuhan kita. Lingkungan kita berbeda. Contohnya di lingkungan kalian sendiri, lihat. Kebutuhannya pasti akan berbeda dengan lingkungan teman kalian. Oke? Lalu agama juga akan memiliki perbedaan. Jadi ada adat istiadat ya. Adat orang Sunda itu akan berbeda dengan adat misalkan di Betawi dan sebagainya. Di Betawi itu kita kenal adanya barongsai. Nah, di sini ya, barongsai. Kita tidak membutuhkan barongsai di Sunda dan sebagainya. Agama jelas beda. Tadi penjelasannya adalah peci, sarung, dan sebagainya itu kebutuhan untuk umat Islam. Lanjut. Alat pemenuh kebutuhan. Pertama, alat pemenuh kebutuhan itu adalah sebuah benda tentunya, ya, atau alat yang bisa memenuhi kebutuhan. Kita melihat berdasarkan bendanya. Padahal sebetulnya alat pemenuh kebutuhan itu bukan hanya benda, ada sifatnya jasa. Di sini akan kita bahas tentang benda. Ada benda menurut cara mendapatkannya. Ada yang benda ekonomi. Pertama, benda bebas dan benda ilit. Bedanya apa? Kalau benda ekonomi kita mendapatkan dengan adanya pengorbanan. Pakai uang misalnya, pakai tenaga, dan benda bebas bisa bebas ada di mana-mana di alam nih. Benda ilit itu misalkan kalau seandainya beda itu bebas banyak, tapi kalau sekian banyak akan merugikan. Contohnya air. Kalau misalkan airnya sedikit, kita menguntungkan buat kita benda bebas. Tapi kalau airnya banyak, itu bisa merugikan buat kita, terjadinya banjir atau tsunami dan sebagainya. Lalu menurut tujuan kegunaannya ada benda konsumsi dan produksi. Kalau benda konsumsi untuk dikonsumsi oleh kita sendiri, ya, untuk dimakan oleh kita. Tapi benda produksi untuk kita jual. Nah, ketiganya benda menurut proses pembuatannya ada bahan mentah, ada bahan setengah jadi, dan siap pakai. Lalu benda menurut hubungannya dengan benda lain ada komplementer, ada substitusi. Bedanya apa? Kalau komplementer itu melengkapi, ya, tidak ada lu nggak rame, itu komplementer ya. Contohnya garpu dengan sendok, nah itu berpasangan. Lalu substitusi itu pengganti. Contohnya apa? Tidak ada minyak sayur, kita gunakan mentega dan sebagainya. Lalu benda menurut segi jaminannya, ada benda yang bergerak, tidak bergerak. Benda menurut jaminannya begini, kalau benda bergerak misalkan benda yang ada mobilitasnya, contohnya mobil, kendaraan, dan sebagainya itu ada benda bergerak. Tidak bergerak contohnya rumah, tanah, dan sebagainya. Itu berdasarkan segi jaminannya. Oke, langsung nomor 6 nih. Nomor 6, kegunaan alat pemenuhan kebutuhan. Ada kegunaan bentuk, kegunaan tempat, ada kegunaan waktu, dan kegunaan milik. Pertama, kegunaan bentuk begini. Benda itu akan berguna ya jika sudah berubah bentuknya. Kayu akan berubah. Aku akan memiliki kegunaan apabila kayu itu berubah menjadi kursi, menjadi meja. Kedua, kegunaan tempat juga sama. Kalau misalkan tempat dari suatu tempat dia tidak berarti, tapi dia setelah pindah ke tempat yang lain akan berarti. Contohnya jas hujan, ya. Bukan jas hujan, misalkan perahu. Kalau misalkan kita perahu ada di gunung, tidak bermanfaat untuk kita. Tapi kalau perahu ada di pantai, ada di laut, itu akan lebih bermanfaat untuk kita. Oke, lalu kegunaan waktu. Seperti tadi, jas hujan, kita gunakan untuk waktu hujan, dan sebagainya. Lalu kegunaan milik, ini akan berarti kalau misalnya kita sudah miliki, kita sudah beli. Contohnya komputer, ada di toko, itu akan bermanfaat kalau seandainya sudah dibeli. Kalau misalkan tidak bermanfaat, kalau kita gunakan pada saat itu ada di toko, atau kita ambil, itu namanya pencuri. Oke, thank you ya atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kalian jangan lupa belajar terus, jangan lupa sehat, dan jangan lupa sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.